Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan persamaan diferensial kita. Kali ini kita sudah sampai pada materi PD eksak yang kedua ya, yaitu apa? Yaitu mengeksakkan yang tidak eksak. Oke. Kemarin kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar bagaimana mengenali PD itu eksak atau tidak kan gitu ya. Setelah kita tahu atau bisa mengenali PD itu eksak atau tidak, maka kita bisa cari solusinya ya. Jadi pada materi ini kita akan susun menjadi dua subtopik ya. Jadi yang pertama kita review dulu ya. Karena kemarin contohnya cuma satu, saya akan berikan contoh lagi di sini. Baru yang kedua kita bahas yang tidak eksak tadi itu ya. Oke. Ini nanti ada yang namanya faktor integral. Wah, apaan ini ya? Oke, nanti kita akan lihat di belakang. Oke, langsung saja. Oke, sekarang kita punya PD-nya ini ya. Oke. Apa ini 3x kuadrat y plus x y kuadrat dx ya, ditambah x pangkat 3 plus x kuadrat y dy sama dengan 0. Oke, yang pertama kita apa? Periksa ya. Apakah eksak ya? Oke. Artinya apa kita periksa? Berarti ini siapa ini? Ini kita namanya siapa? Ini M kan gitu ya. Ini N. Artinya apa? Kita akan periksa apakah M MY, M indeks Y itu sama dengan M indeks X. Oke, mari kita cek ya. MY atau apa turunan parsial M terhadap Y. Berarti itu apa? Oke, kita lihat ini M-nya berarti 3x kuadrat. Terus ini plus 2xy. Kalau dari sini, nxy-nya siapa? Dari nx-nya siapa? Berarti do n per do x ya. Oke, berarti ini siapa ini? Berarti ini apa? Ini 3x kuadrat. Nah, ini apa? Plus 2xy. Dan ternyata sama. Berarti ini apakah ini sama? Ternyata iya ya. Artinya eksak. Oke. Setelah itu kita eksak, yang kedua kita apa? Cari solusinya ya. Nah, apa solusinya? Mari kita katakan solusinya itu C ya. Siapa C itu? C itu adalah integral dari M dx ya, ditambah dengan integral dari N min integral M y dx dy. Ya, artinya kita perlu cari ini ya. Jadi yang pertama kita lihat integral M dx-nya apa? Arti integral dari 3x kuadrat y plus xy kuadrat dx. Ya, berarti itu x pangkat 3 y plus x kuadrat y kuadrat. Oke, sekarang yang kedua kita tinjau apa? Nilai ini ya. N min integral my dx ya. Oke. Itu sama dengan apa itu? M-nya berarti kita tulis x pangkat 3 plus x kuadrat y min integral my-nya tadi apa? My-nya ini ya. Integral 3x kuadrat plus 2y dx ya. dx. Dan itu sama dengan apa? X pangkat 3 plus x kuadrat y. Ini apa integralnya? Min x pangkat 3. Berarti yang ini apa? Min 2xy ya.
min 2XY. Oke, berarti ini kita coret. Oke, ini kita coret. Berarti tinggal siapa? Tinggal apa? X kuadrat Y min 2XY. Oke, sampai di sini. Berarti sekarang kita cari apa? Yang ketiga kita cari integral n min integral m y dx. Oke, dilakukan terhadap dy ya. Sama dengan berarti ini jadi apa ini? Oke, setengah x kuadrat y kuadrat. Terus yang ini jadi apa? Min xy kuadrat. Oke, jadi jadi kita punya solusinya apa? Jadi solusinya yaitu C itu adalah apa? Sama dengan ini berarti yang pertama ya. Oke, x pangkat 3 y plus x kuadrat y kuadrat ditambah apa ini? Oke, cek lagi. Oke, berarti ini tambah setengah x kuadrat y kuadrat ya, min x y kuadrat. Oke, berarti sekarang kita punya apa? Oke, berarti kita bisa sederhanakan, berarti sama dengan apa? Jangan lupa plus C ya. Plus C, berarti apa? Sama dengan x pangkat 3y plus 3/2 x kuadrat y kuadrat min x y kuadrat ya. Jadi ini solusinya ya. Oke, ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Oke, kita punya apa? 3x y plus y kuadrat dx ya, tambah x kuadrat plus xy dy sama dengan 0. Oke, pertama apa? Cek ya. Apakah eksak? Oke, artinya kita cek apa? Oke, kita identifikasi ini M ya. Ini N ya. Artinya cek bahwa apakah MY sama dengan X ya. M indeks Y sama dengan N indeks X. Oke, kita cek ya. MY-nya berarti apa nih? 3X plus 2Y. NX-nya berarti sama dengan 2X ya, plus Y. Ternyata dia tidak sama ya. Oke, berarti ini tidak ya. Jadi tidak eksak. Oke, jadi yang seperti ini akan kita bahas kali ini ya. Wah, kalau sudah nggak eksak, gimana ya caranya ya? Oke. Sekarang kita perhatikan lagi contoh yang sebelumnya. Oke, kita tuliskan lagi ini ya. 3x kuadrat y. Oke, perhatikan contoh yang tadi. PD apa tadi? PD eksak 3x kuadrat y plus xy kuadrat plus xy kuadrat. Oke, dx ditambah apa? Apa tadi? X pangkat 3 plus x kuadrat y dy sama dengan 0. Oke, perhatikan dua ini. Oke, dua masalah ini ya. Oke, perhatikan dua PD ini. Ini kita punya PD yang pertama ini, dia agak eksak. Yang ini PD yang kedua ya, ternyata eksak ya.
Oke, kita perhatikan apa sih hubungan PD yang pertama dengan PD yang kedua ini. Ternyata kalau kita perhatikan, lihat ini sama-sama punya X ya. Ini bisa saya keluarkan ya. X kali ya. Oke, kita tuliskan siapa itu? 3XY plus Y kuadrat dx. Oke, terus yang di sini ternyata dia juga punya sama-sama punya X ya. X kali siapa? X kuadrat plus XY dy sama dengan 0. Oke, apa yang terjadi jika kita bagi kedua ruas dengan X, maka kita akan memperoleh PD-nya jadi apa? 3XY plus Y kuadrat dx tambah X kuadrat plus apa? XY dy sama dengan 0. Dan itu adalah PD ini ya. Jadi saya katakan ini apa? PD bintang. Dan ternyata dia akan jadi PD bintang juga ya. Artinya apa sih di sini? Artinya mungkin saja ya, jika PD itu tidak eksak, kalau saya kalikan dengan sesuatu fungsi ya, berarti saya kalikan dengan, nah, di sini berarti artinya ini kalau saya kalikan dengan X ya, kedua ruas saya kalikan dengan X ya, berarti kita melangkah ke atas ya, kalikan dengan X ya, berarti kalikan X ya, kalikan X, akan jadi ini ya, terus kalau kita masukkan X-nya akan jadi ini, ternyata jadi eksak. Oke, jadi saya ulangi lagi, PD yang tidak eksak itu bisa jadi dia punya pengali ya, atau punya faktor ya, ada faktor yang hilang di situ ya, ada faktor yang hilang sehingga kalau saya munculkan kembali dia akan jadi PD yang eksak. Oke. Nah, faktor yang seperti itu kita sebut dengan faktor integral. Oke, bisa dipahami? Jadi sekarang kita sudah muncul bahasa faktor integral. Oke, sekarang kita punya ini ya. Jadi kita tetapkan pada ini ya, definisi faktor integral berikut ya. Jadi jika persamaan diferensial mxy dx plus nxy dy sama dengan 0 tidak eksak ya. Ini tidak eksak nih. Tapi kita tahu ini kan untuk umumnya PD eksak ya. Nah, berarti ini bisa jadi dong PD eksak ini ya. Bentuk umum ya, PD eksak. Oke, kita lanjutkan. Tetapi persamaan diferensial yang ini, jadi katakanlah ini yang bintang ini, kalau saya kalikan kedua ruas dengan mu ya, saya kalikan kedua ruas dengan mu ya, berarti jadinya ini ya, terus dia jadi PD eksak ya. Maka mu ini kita sebut dengan nama faktor integral. Oke, sudah paham ya faktor integralnya? Jadi faktor integral itu adalah fungsi ya, yang mana jika kita kalikan ke sebuah ini persamaan diferensial, maka persamaan diferensial tadi akan menjadi eksak lagi. Yang awalnya tidak eksak akan jadi eksak lagi. Kira-kira begitu. Oke, menarik ya. Oke, sekarang gimana sih caranya nyari faktor integral itu? Oke, kita akan bahas. Jadi kan sekarang pertanyaannya, bagaimana kita caranya mencari faktor integral? Oke, kita bahas sekarang. Oke, analisis mencari faktor integral ya. Jadi misalkan mu ini faktor integral dari ini ya, m dx n dy sama dengan 0 ya. Artinya apa? Artinya mu m dx plus mu n dy itu merupakan PD eksak. Kan begitu ya, definisi faktor integral toh. Jadi karena ini eksak ya, maka kita punya apa? Maka kita punya mu m ya,
indeks Y pasti sama dengan apa? Mu N indeks X, kan begitu ya. Kata yang pertama kemarin, kalau sudah eksak, pasti fungsinya berlaku begini, kan gitu. Oke, maka berlaku ini ya. Mu M indeks Y ya, sama dengan mu N indeks X. Oke. Sekarang ingat kembali ya, turunan parsial ya. Apa turunan perkalian ya, kalau kita punya apa fx-nya sama dengan atau biasanya apa UV gitu ya, maka f aksennya apa sama dengan U turun V tidak ya tambah V tidak apa U tidak V turun, kan begitu ya. Ya berarti ini sama aja, ini kan perkalian fungsi ya, berarti kita punya apa, ini hasilnya apa, berarti mu Y M ya, berarti mu-nya yang diturunkan, M-nya tidak ya, tambah mu-nya tidak, M-nya diturunkan ya, mu Y ini akan sama dengan apa, berarti mu-nya turun ya, N-nya tidak, tambah apa, mu-nya tidak, N-nya turun. Oke, harus ingat-ingat, makanya kita perlu review integral di pertemuan awal perkuliahan. Oke, berarti kita punya ini ya. Oke, mu YM plus mu MY sama dengan mu XN plus mu NX ya. Oke, terus sekarang kita lanjutkan analisis kita. Jadi kita ini ya punya dua tinjauan ya. Yang pertama, jika mu itu fungsi dalam X saja. Ingat, apa mu-nya kan kita milih tuh. Ya udah, saya anggap sekarang saya pilih mu-nya itu fungsi dalam X saja. Apa yang terjadi? Jadi yang kedua, mu-nya apa? Jika mu-nya, oke kita hapus saja jikanya ya. Jadi pertama mu-nya fungsi dalam X, yang kedua mu-nya fungsi dalam Y ya. mu-nya fungsi dalam Y. Oke, ingat lagi tadi apa? Kita panggil kembali mu X ya, M tambah mu M, oh sorry, kok Y, kok X ya, sorry, ini Y. Oke, ini mu Y. Oke, mu Y, M mu MY, yaitu sama dengan apa? Mu X N plus mu N X ya. Oke, sekarang karena mu-nya fungsi dalam X, oke, maka apa yang terjadi? Maka kita punya ini turunannya 0 dong ya. Ini 0 ya. Ini sama dengan 0 ya. Sehingga ini nanti hilang. Berarti 0 kali M ya hilang ini. Berarti kita akan punya apa? Kita akan punya mu M Y ya, sama dengan mu X N plus M apa mu NX. Oke, sekarang kita kumpulkan yang sama-sama mu-nya ya. Jadi saya kumpulkan ini sama ini ya. Oke, kita kumpulkan, kita punya apa? Oke, mu, nah, berarti kita punya mu MY min mu NX sama dengan mu XN. Oke, berarti sekarang saya bisa faktorkan mu-nya ya. Berarti saya punya apa? Mu X ya sama dengan apa? Oke, saya faktorkan mu-nya ini berarti tinggal apa? Oke,
tinggal MY min NX kalikan mu per N. Oke. Selanjutnya, jika ini ya, oke, saya kasih kotak merah aja ya. Oke. Jika yang saya kotaki merah ini, jika kotak merah itu fungsi dalam Y saja ya, fungsi dalam Y, maka kita dapat ya apa? Kita dapat apa? Kita tulis ini apa? D mu per dx ya, Oke, sama dengan my min nx ya, per n mu ya. Oke, terus kita apa kan? Nah, kita kali silang ya, dx-nya pindah ke sini ya, m-nya pindah ke sini. Maka kita akan peroleh apa? Oke, saya kehabisan space, saya hapus saja, langsung saya pindahkan, seperti ini pindah. Oke, seperti ini per mu ya. Ini dx. Terus saya integralkan kedua ruas, maka saya punya apa? Maka saya punya ln mu ya. Ingat ini ln ya. Ln mu sama dengan apa? Integral dari my min nx per n ya, dx. Oke. Artinya apa? Dengan menggunakan sifat ini, sifat logaritma, saya punya apa? Mu-nya sama dengan E pangkat integral mu Y min nx per n dx. Dan kita selesai. Oke, jadi inilah mu-nya ya. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan apa? Nanti kita harus tinjau ini ya. Tinjau mu x ini ya. Apa tinjau ini ya? Tinjau kotak merah ini ya. Oke. Nah, kalau kotak merahnya fungsi dalam, ini salah tulis. Ini bukan dalam y ya, tapi dalam x. Oke, fungsi dalam x. Oke. Jadi kalau mu y min nx per n-nya itu fungsi dalam x, maka kita pasti nanti dapatkan mu-nya itu ini ya. Nah, terus nanti bisa kalian tunjukkan ya. Ini dengan cara yang sama ya. Nanti kita akan dapat apa? Mu y sama dengan nx min my per m mu ya. Artinya nanti yang ini berarti jika kotak merah itu fungsi dalam y, maka nanti kita akan punya dengan cara yang sama apa? Mu-nya sama dengan E pangkat integral ya, nx min my per m dy. Jadi yang kedua kita punya ini ya. Oke. Jadi nanti kita tinggal periksa ya. Tinggal periksa. Oke, ini harusnya ini kotak merah ya. Biar kita gampang identifikasinya. Kotak merah. Oke, jadi nanti kalau tinggal dicek ya, nx min my per m-nya itu nanti fungsi dalam y enggak? Kalau bukan fungsi dalam y, kita pindah ke satunya ya. Nah, ini fungsi dalam x enggak ya? Oke, biasanya kalau yang satunya bukan fungsi dalam y, yang satunya yang fungsi dalam x gitu ya. Ini bisa dipahami? Oke, menarik ya. Oke, sekarang kita akan cek ya.
apa? Faktor integral yang tadi ya. Oke. Kita kembali ke contoh yang tadi ya. Oke. Ini kan tidak eksak ya. Oke. Saya hapus dulu ini ya. Oke, tidak eksak ya. Saya hapus. Oke. Tenang, kita hapus dulu. Oke. Oke, ingat yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan ini ya. Apa? Ninjau MY min NX ya. Per N sama NX min MY ya. Oke, per M. Oke, sekarang kita tinjau. Kita tinjau. Oke, yang pertama misalnya kita tinjau apa? Kita tinjau yang pertama MY min NX per berapa? Per N ya. Ini sama dengan apa? MY-nya apa tadi? M-nya ini ya, 3X plus 2Y min NX-nya berarti 2X plus Y ya. Ini harus cek apakah fungsi dalam N ya. Apakah fungsi dalam Y ya. X ya. Kalau enggak kita nanti pindah ke yang satunya. Oke, ini per N-nya ini ya. X kuadrat plus XY. Oke, sama dengan yang atas jadi apa? Yang atas jadi 3X kurang 2X, X ya. 2Y kurang Y berarti plus Y, oke. Per X. Oke, lihat yang bawah bisa difaktorkan X-nya. X plus Y. Oke, berarti kita coret ya. Kita coret ya. Berarti tinggal apa? Tinggal seper X. Oke, berarti ini berhasil ya. Ini berhasil. Karena tinggal fungsi dalam X saja. Maka apa katanya? Jadi, faktor integralnya adalah mu ya. Sama dengan apa? E pangkat integral seper X dx ya. Jadi sama dengan, integral seper X itu apa? Ln ya, berarti E pangkat ln X ya. Artinya ini apa ini? E pangkat E log X ya. Ingat, saat ininya sama ya, sifat logaritma ya. Ini dan ini sama, berarti tinggal X doang ya. Berarti sama dengan X. Dan benar saja ya. Berarti ini yang perlu dikalikan ke sini ya. Jadi kalau ini saya kalikan X. Ya. Kalau ini saya kalikan X. Kita kasih tanda hijau dulu ya. Kalau saya ini kalikan X ya. Berarti ini semua saya kalikan X. Maka apa yang terjadi? X-nya masuk akan jadi ini jadi kuadrat. Ini jadi Y kuadrat X. Dan ini jadi, ini jadi X pangkat 3. Ini jadi X kuadrat Y. Dan ini akan jadi eksak. Oke. Bisa dipahami? Nah, setelah eksak baru kita cari solusinya seperti yang tadi kan gitu. Oke. Saya kira cukup sampai di sini. Silakan dipahami ya. Menurut saya sudah sangat jelas, oke. Untuk lebih mengetahui seberapa paham Anda, silakan kerjakan latihan ini ya. Okay. Latihan ada 2 soal ini ya. Silakan dikerjakan. Jadi kalau Anda bisa berarti Anda sudah benar-benar paham, berarti sudah siap untuk UTS. Oke, saya akhiri sampai di sini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.